Menyusul sejumlah negara tetangga, Indonesia mulai mempertimbangkan penerapan work from home demi menekan penggunaan BBM. WFH sehari dalam seminggu disiapkan sebagai opsi efisiensi di tengah konflik Timur Tengah. Pemerintah menyebut kebijakan ini masih dirumuskan, termasuk mempertimbangkan potensi dampak pada sektor ekonomi. Meski regulasi ini digodok untuk menghemat BBM, namun pemerintah pastikan stok BBM dalam negeri dalam jumlah aman. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Wacana work from home selama sehari dalam seminggu ini disambut baik warga. WFH dinilai efektif mengurangi pemakaian BBM. Setuju sih Mbak, bisa buat hemat BBM, bisa buat hemat ongkos juga, efektif juga lah untuk orang kantoran sih Mbak. Kalau misalnya tujuannya memang untuk menghemat Efektif sih, jadi kan kita nggak terlalu boros untuk memakai BBM, tapi kalau bisa sih WFH-nya yang lama gitu, 2 hari atau 3 hari, lebih efektif lagi kalau itu Mbak. Aku pribadi setuju, karena menurut saya dengan pekerjaan yang bisa dari mana aja memang dibutuhkan sih, apalagi di situasi seperti ini untuk menghemat BBM juga, dan selain itu juga untuk mencegah kemacetan. Jadi menurut saya saya setuju dengan kebijakan tersebut. Tapi kalau memang alasannya untuk menghemat BBM lagi naik, itu efektif? Menurut saya efektif. Meski dapat respons positif dari warga, namun wacana WFH ini dikritisi oleh pengamat. Pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi menilai WFH pada hari terakhir kerja tidak akan efektif untuk menekan penggunaan BBM. Justru WFH setiap Jumat bisa meningkatkan mobilitas warga untuk bekerja dari tempat wisata atau kampung halaman. Artinya, mobilitas tetap tinggi. Fahmi Radi bilang, alternatif kebijakan lain yang cukup efektif dan bisa menghemat BBM dalam jumlah besar, yakni pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kalau alternatif lain yang sesungguhnya cukup efektif dan bisa menghemat dalam jumlah yang besar, itu adalah bagaimana pembatasan subsidi BBM itu ya, yang selama ini tidak tepat sasaran gitu ya. Pemerintah serius untuk membuat kebijakan dalam pembatasan subsidi BBM tadi agar tepat sasaran. Jika opsi WFH ini dipilih, pemerintah mesti melakukan kalkulasi dengan baik agar tidak ada sektor yang dikorbankan. Sektor transportasi dan kuliner tidak boleh dipaksa mengalah di tengah kondisi ekonomi yang juga belum sepenuhnya pulih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dampak dari Perang Timur Tengah yang membuat harga BBM melonjak, pemerintah bersiap untuk mengumumkan opsi bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu. Seefektif apa kebijakan WFH 1 hari bisa menghemat penggunaan BBM di Indonesia? Kita bahas bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM atau Universitas Gadjah Mada, ada Bung Fahmi Radi, dan juga ada Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam. Kita juga masih menunggu anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, untuk nanti bisa bergabung atau perwakilan dari pemerintah untuk membahas hal ini. Tapi tidak apa, kita sapa dulu narasumber saya, ada Pak Fahmi dan juga Pak Bob. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Saya udah hadir. Oke, Pak Doli ternyata sudah hadir. Selamat datang anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Bung Ahmad Doli Kurnia. Saya ingin ke Bung Fahmi dulu. Bung Fahmi, ini kalau kita lihat ya, tadi Anda menyebutkan bahwa kurang efektif kok ya rasanya kalau ASN ini WFH di hari Jumat. Itu justru dikhawatirkan berpotensi untuk bisa adanya
pergerakan tambahan bagi mereka yang ingin berlibur ataupun pulang ke kampung halaman. Selain itu, menurut Anda jadi seharusnya efektifnya berapa hari nih WFH-nya untuk aparatur sipil negara? Enggak, jadi work from home itu kan memang belum terbiasa itu ya. Ini nanti akan menyangkut masalah working behavior. Nah, ini nggak bisa jangka pendek gitu ya. Nah, kalau kemudian itu jangka panjang, solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, penghematan BBM menurut saya kurang tepat gitu ya. Karena tadi misalnya work from home bisa juga berubah work from everywhere gitu ya, bisa dimanapun gitu ya. Yang penting ada wifi. Nah, apalagi itu Jumat misalnya. Jumat nanti long weekend-nya lebih panjang. Bisa misalnya dia work dari puncak misalnya atau pulang kampung bisa sambil kerja. Nah, kalau itu terjadi, maka kan tetap ada mobilitas yang membawa kendaraan ke puncak, membawa kendaraan ke kampung halaman, yang itu juga menggunakan BBM sehingga tujuan untuk mencapai penghematan energi ini tidak akan tercapai gitu. Karena memang pemerintah saat ini sedikit pilihan gitu ya. Saya sebenarnya apresiasi juga itu ya untuk menjajaki penerapan work from home, tapi jangan kemudian berharap banyak dari work from home itu untuk bisa menghemat energi. Kalau pada saat pandemi itu cukup berhasil, itu karena ada variabel pemaksa itu ya, takut tertular. Nah, kalau sekarang kan tidak. Ini malah justru long weekend tadi meningkatkan mobilitas mereka kendaraan dan akhirnya malah konsumsi BBM-nya malah meningkat. Itu Mbak Dis. Oke, kalau menurut Bung Doli seperti apa? Kalau menurut Bung Fahmi ini mengatakan kalau WFH-nya 1 hari di hari Jumat, jadi dikhawatirkan ada penambahan mobilitas, justru bukan work from home, tapi work from anywhere begitu, yang justru malah mobilitasnya lebih tinggi, bisa ke puncak, bisa ke Bandung begitu ya. Nah, kalau dari Bung Doli sendiri, dari DPR, bagaimana melihat ini? Kesiapan pemerintah untuk bisa menerapkan, mengimplementasikan terhadap work from home bagi ASN dulu? Ya, pertama saya kira kita juga bisa melihat ya kebijakan ini sebetulnya kebijakan antisipasi ya untuk menghadapi krisis yang akan dihadapi oleh dunia ya terkait dengan soal perang di Timur Tengah dan kemudian nanti ada krisis energi termasuk bahan bakar minyak dan seterusnya gitu. Jadi pemerintah berupaya untuk mengambil langkah-langkah antisipasi ya terhadap terjadinya kemungkinan krisis itu. Itu yang pertama saya kira juga perlu kita hargai gitu. Nah, yang kedua, kebijakan ini kalaupun kemudian nanti betul-betul diambil, memang harus didahului dengan kajian yang cukup mendalam. Nah, jangan sampai misalnya kebijakan ini justru tidak efektif ya. Tadi misalnya pertama penetapan hari apa di antara 5 hari itu misalnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau di akhir hari kerja itu ada kemungkinan dipakai untuk ya biasanya memang berlibur jadi liburan gitu. Nah, yang kedua nanti harus dikaji sektor-sektor mana saja atau instansi-instansi mana saja sehingga kebijakan work from home ini tidak mengurangi esensi apa yang menjadi tugas utama dari PNS misalnya ya, kan ini kan tugasnya adalah tugas utamanya pelayanan publik. Nah, jangan sampai sektor-sektor pelayanan publik itu malah terbengkalai ya, karena kan itu sebetulnya fungsi utama dari fungsi birokrasi kita gitu. Nah, yang ketiga adalah memang harus diciptakan kultur baru ya, dan melalui sistem kerjanya seperti apa. Jadi nanti misalnya penugasannya seperti apa, kemudian nanti monitoringnya juga seperti apa, dan evaluasinya seperti apa, sampai misalnya target kerjanya itu harus ketat, ya, jangan sampai juga kemudian diserahkan pekerjaan itu ke rumah gitu ya, tapi tidak punya target capaian kerja misalnya per minggu sampai atau tidak gitu. Nah, ini yang juga nanti harus disusun oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu kami di DPR sebetulnya
tentu sebagai mitra kerja pemerintah ya akan ikut terus ya ketika kebijakan ini nanti akan diterapkan, tentu fungsi pengawasan DPR juga harus lebih diintensifkan. Dan sebelum itu mungkin nanti saya kira kami di DPR akan juga mendiskusikan ya kira-kira kalau tadi harus ada kebijakan dulu yang cukup lengkap disusun. Nah tentu akan kita dengarkan dulu ya, mungkin kalau kami di Komisi 2 melalui Menteri Pendayaan Aparatur Negara ya dan reformasi birokrasi untuk kemudian bisa menjelaskan ini konsepnya seperti apa. Oke, jadi harus jelas dulu implementasinya seperti apa, mekanismenya seperti apa, walaupun kita tahu sistem kerja work from home ini seharusnya sudah tidak lagi perlu adaptasi yang begitu rumit, karena kita pernah melakukan ini pada saat di zaman COVID kemarin, begitu ya. Nah, tapi yang kemudian menjadi... Silakan. Ya, tapi saya kira saya setuju ya, situasi dan latar belakang ditetapkannya kebijakan ini nanti kan berbeda dengan COVID dulu ya. Jadi itu nggak bisa dibandingkan apple to apple. Jadi kebiasaan yang dulu itu belum tentu juga bisa ikut yang sekarang karena situasinya kan berbeda. Ya kalau waktu itu maupun di beberapa hari ini kan mereka juga nggak tidak sembarangan untuk bisa keluar rumah. Karena kalau keluar rumah resikonya mati gitu misalnya karena ada wabah gitu. Kalau sekarang kan nggak ada resiko apa-apa kalau keluar gitu. Jadi itu yang menurut saya tingkat pengawasannya dan evaluasinya juga harus lebih ketat dibandingkan yang kalau dulu ya. Jadi situasi dulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Oke, kalau soal situasi memang berbeda begitu, karena kalau dulu kan kita dipaksa supaya tidak keluar rumah, supaya tidak tertular. Kalau sekarang kan kita diterapkan WFH karena memang untuk menghemat BBM perlu ada pengawasan yang kemudian lebih ekstra ketat supaya mengawasi benar-benar aparatur sipil negara ini bekerja di dalam rumah begitu ya untuk bisa menghemat BBM begitu. Tapi kalau untuk adaptasinya sendiri untuk soal kinerja dan segala macam, saya rasa sudah terbiasa begitu soal itu. Nah, saya ingin ke Bob Azam dulu. Pak Bob, ini kan kalau dari Apindo sendiri bagaimana melihat kebijakan pemerintah untuk bisa menerapkan WFH, tidak hanya bagi ASN tapi juga anjuran atau imbauan bagi pekerja swasta. Bagaimana dunia usaha melihat ini? Sebenarnya kan kita sudah punya pengalaman ya sewaktu COVID ya. Jadi memang yang dahulukan adalah pekerja pabrik ya, yang memang nggak bisa stop, atau pekerja yang memang berhubungan dengan layanan publik ya. Selebihnya itu bisa dilakukan WFH, termasuk pelajar ya. Itu juga jumlahnya cukup signifikan ya. Kalau di Jakarta lihat aja kalau liburan anak sekolah langsung kemacetan berkurang secara signifikan ya. Nah kemudian yang perlu kita sadari bersama bahwa apakah krisis ini akan berjalan secara jangka pendek atau berlangsung jangka panjang gitu. Kalau berlangsung jangka panjang ini bukan hanya sekedar WFH tapi juga merubah pola bekerja kita ya. Kita harus mencari cara-cara yang lebih efisien, lebih produktif. Jangan sampai WFH-WFO-nya kita ini hanya meniru kebijakan di negara tetangga kita gitu loh. Ya, karena kita harus sadari bahwa tanpa ada krisis pun bulan Maret ini kita sudah libur 2 minggu. Ya. Jadi produktivitas kita ini separuh ya. Tapi di lain sisi begitu Lebaran itu kan kebutuhan BBM kita melonjak 2 kali lipat ya. Jadi bulan Maret ini kita sudah tertinggal ya dibanding negara tetangga ya. Tapi ini memang karena ada Lebaran ya. Nah oleh karena itu saya ingin menyampaikan begini ya, bahwa kita juga harus menyadari kita ini pengguna energi yang terendah di ASEAN gitu loh. Ya Singapura itu 10.000 kWh per tahun ya. Malaysia itu 5.000 ya. Vietnam itu 3.000, Indonesia hanya 1.400 kWh. Jadi sebenarnya kita ini sudah minim sekali gitu loh. Ya, tapi karena ada krisis ya kita harus melakukan penghematan apapun bentuknya. Saya setuju gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus memilih dan memilah ya. Mana yang kita dorong untuk lebih produktif, mana yang kita harus jaga supaya hemat
secara maksimal gitu loh. Kita harus pilih bidang-bidang mana yang mempunyai multiplier effect ya terhadap ekonomi kita. Ini harus dijaga bahkan didorong. Terutama yang menghasilkan barang-barang publik ya, kemudian juga orientasi ekspor. Ini harus kita jaga justru gitu loh. Jadi jangan sampai kebijakan WFH WFO ini pukul rata ya. Ya kita harus pilih gitu loh ya. Nah ini harus dibicarakan Secara bersama detail gitu. ya. Oke, nah ini yang kemudian menurut Anda, mana yang sektor-sektor yang kemudian memungkinkan untuk WFH, mana yang tidak memungkinkan untuk WFH begitu kan, ini harus dibahas secara detail. Taruhlah kita lihat, kalau pabrik kan nggak mungkin WFH karena teman-teman buruh juga tetap harus masuk. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kebijakan ini jadinya untuk siapa sebenarnya? Ya kita melihat terutama mereka yang bekerja secara back office ya. Kemudian juga mereka yang memang memungkinkan untuk bekerja secara WFA. Jadi waktu COVID yang lalu beberapa negara sudah merubah style pekerjaannya gitu loh. Walaupun COVID sudah berakhir mereka tetap menerapkan WFH. Bahkan ada yang seminggu 2 hari karena itu efektif. Ya jadi tanpa disuruh oleh pemerintah pun dunia usaha mestinya melakukan pengkajian ya. Kalau memang efektif ya diteruskan, dilanjutkan gitu loh ya. Nah tetapi untuk pabrik itu kan memang nggak memungkinkan ya. Jadi jangankan sekarang BBM ya. Sekarang bahan baku pun kita problem itu loh ya. Bukan hanya BBM tapi turunan produk minyak ya seperti nafta, plastik ini kita nggak dapat supply. Ini bisa berdampak luas kepada industri makanan minuman ya. Mungkin kita akan berhenti produksi kalau misalnya tidak terjadi perbaikan supply. Kemudian juga kontainer juga sekarang ini juga imbalance itu loh ya. Jadi ekspor dan import itu nggak balance sehingga kita mau ekspor pun nggak ada kontainer. Jadi ada mungkin tanpa disuruh WFH kita berhenti. Tapi begitu kita ada barang dan kita bisa produksi, kita berproduksi semaksimal mungkin. Jadi situasi yang kita hadapi seperti ini gitu loh ya. Nah kita juga harus sadari bagaimana di hulu kita ya supply bahan bakar kita ya. Yang saya tahu dari Pertamina itu nanti mohon dikoreksi ya. 500.000 barel itu bisa diproduksi dan di refinery ya di Indonesia. 500.000 barel lagi kita impor dalam bentuk crude tapi bisa di refinery di Indonesia. Jadi refinery kita punya kapasitas 1 juta ya. Selebihnya 500.000 itu kita import dalam bentuk end product gitu loh. Itulah kondisi kita saat ini. Jadi kita agak berbeda ya dengan negara lain yang sama sekali mungkin nggak punya supply ya. Kita masih punya kilang yang kapasitasnya 1 juta. Nah perang Iran ini kita harus lihat ya. Yang kena dampak ini apa? Kilang apa untuk eksplorasi BBM-nya. Kalau kilang ya blessing ya kita punya kemampuan kilang sampai 1 juta di dalam negeri gitu loh. Nah kemudian juga peristiwa ini juga harus bisa menjadikan kita lebih lebih inovatif untuk mencari sumber-sumber energi yang baru. Contoh ya tahun 2010 kan kita juga pernah mengalami kenaikan harga BBM sampai 140 US dollar. Nah waktu itu digembar-gemborkan lah ada minyak jarak lah, bioetanol lah. Sampai waktu itu dibangun bioetanol itu di Mojokerto ya, satu pabrik grand dari pemerintah Jepang ya. Tapi setelah harga minyak turun jadi 60 udah berhenti lagi gitu loh. Ya. Nah jadi situasi seperti ini harus memacu kita bukan sekedar untuk menerapkan WFH WFO tapi transformasi cara kerja, transformasi energi kita, transformasi ekonomi kita ya supaya kita menjadi the winners ya bukan the loser ya dengan situasi yang saat ini. Oke, bagaimana Bung Fahmi Anda melihat perspektif dari Bung Bob Azam ini? Kita harus cermat betul begitu untuk melihat situasi saat ini termasuk juga untuk bisa memikirkan bagaimana bertransformasi soal energi baru, bioetanol misalnya satunya dan bagaimana ketika backup plan-nya ketika ini harus jangka panjang begitu. Ya, saya kira work from home ini memang harus mulai diperkenalkan itu ya. Di banyak negara maju itu sudah menerapkan juga. Beberapa perusahaan konsultan di Indonesia pun juga sudah menerapkan itu ya. Tapi untuk secara menyeluruh ini kan perlu diuji coba itu ya, perlu dicobakan.
Tapi ini kan tidak bisa seketika gitu ya. Maksud saya jangan sampai bahwa work from home ini satu-satunya kebijakan untuk mencapai efisiensi dalam rangka penghematan BPN. Nah, kalau itu nanti tidak akan tepat gitu ya. Nah, kemudian mana saja saya setuju tadi misalnya pegawai pabrik kalau harus ikut work from home ini akan mengurangi produktivitas dan akan merugikan bagi pabrik tadi. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan juga kalau kita gunakan cost and benefit analysis, misalnya benefitnya tercapai lah penghematan 20% seperti yang dikatakan Pak Purbaya gitu ya. Tapi ini ada cost-nya juga gitu ya. Sektor lain misalnya transportasi pasti ada penurunan 1 hari gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan juga misalnya kuliner-kuliner yang selama ini menyediakan makan siang bagi para ASN dan pekerja, mereka akan turun pendapatannya. Nah, ini barangkali yang harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau tadi termasuk misalnya energi terbarukan itu juga mestinya kita harus sudah prioritasnya ada ke situ gitu ya. Jangan lagi tergantung pada energi fosil tadi. Dan ini butuh waktu lama juga untuk penelitian dan pengembangan dan sebagainya itu ya. Dan sekali lagi ini nggak bisa seketika mengatasi masalah akibat perang ini gitu ya. Nah, menurut saya ada satu gitu ya, kebijakan yang barangkali ini bisa diterapkan dalam jangka pendek. Apa itu? Tadi yang saya katakan batasan bagi sekali. Sri Mulyani pernah mengatakan ada sekitar 90 Pak? triliun. Terputus, bagaimana bisa diulangi apa menurut Anda salah satunya? Ya, salah satunya adalah pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran. Karena menurut saya, Sri Mulyani pernah mengungkapkan setahun yang lalu itu ada sekitar 90 triliun subsidi yang salah sasaran. Nah, itu fokus saja, itu bisa mengatasi masalah jangka pendek, ada penghematan, dan yang menanggung kos tadi tidak harus UMKM, transportasi, gitu ya. Tapi masyarakat yang memang mampu gitu ya, dia harus beralih dari BBM subsidi ke BBM yang non subsidi tadi. Itu masalahnya juga bisa dilokalisir gitu ya. Artinya efek terhadap ekonomi ini juga bisa diminimalisir dan itu bisa diterapkan. Membuat peraturan pemerintah atau peraturan menteri itu ya, untuk menerapkannya di selama 10 tahun itu pemerintahan Jokowi hanya mewacanakan tapi tidak pernah diterapkan. Nah, saya kira barangkali selain work from home, saya setuju itu ya. Tapi itu jangan satunya ada kebijakan yang lain yakni pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran. Itu Mbak Dis. Oke, selain juga work from home, kalau dari kacamata Bung Fahmi, salah satu kebijakan yang bisa diambil untuk bisa menjadi opsi solusi untuk bisa efisiensi penggunaan BBM dan anggaran subsidi adalah pembatasan subsidi, pembatasan BBM bersubsidi ini benar-benar diterapkan begitu ya, benar-benar agar tepat sasaran. Tapi kalau untuk jangka panjangnya kebijakan apa menurut Anda selain work from home, pembatasan BBM bersubsidi, selain itu apalagi yang kemudian bisa menjadi solusi-solusi untuk bisa mengefisiensikan penggunaan BBM? Nah, tadi sudah ditetapkan oleh Pak Tobas Azam tadi gitu ya. Saatnya Indonesia ini mengubah paradigma untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Dan saya kira pidato Presiden di awal pemerintahnya sudah mengatakan saya ingin mencapai ketahanan energi dengan resource yang dimiliki dalam negeri. Nah, kita punya resource yang banyak sekali gitu ya, tidak terhitung untuk energi baru terbarukan. Tapi memang kita nggak punya teknologi dan paradigma kita ini masih pada energi baru terbarukan. Nah, ini jangka panjang, tetapi ini harus dimulai gitu ya. Kalau sekarang hasilnya itu baru B50, E10, ini kecil sekali. Kita masih punya banyak resource yang bisa digunakan, tetapi saya melihat paradigma dari Kementerian SDM itu belum mengarah ke sana gitu ya. Nah, saat ini momentum yang baik gitu ya, untuk mengarahkan fokus pada pengembangan energi baru terbarukan. Sehingga jangka panjang kita tidak akan mengatasi masalah biar ada perang dimanapun, kita
bisa survive karena punya ketahanan energi dari sumber yang ada di dalam negeri, bukan dari impor yang harus lewat Selat Hormuz itu, Mbak Disti. Oke, saya ke Bung Doli. Bung Doli, ketika melihat apa yang sudah disampaikan oleh Bung Fahmi, tidak hanya soal work from home, tapi juga ada pembatasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Nah, kalau dari DPR sendiri, dari komisi Anda, ke depannya apakah pekan ini atau pekan depan setelah semuanya selesai, begitu ya, mudik lebaran, rencananya akan memanggil mitra kerja Anda di pemerintah untuk bisa sama-sama menyusun ini, skema ini akan seperti apa, jadi benar-benar apa harapan jelas dari pemerintah untuk bisa efisiensi penggunaan BBM bisa tepat sasaran atau seperti apa? Iya, tentu tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, kami akan mengundang ya mitra kerja kami yang terkait soal pengambilan kebijakan ini ya, sehingga memang nanti kebijakan ini betul-betul ada manfaatnya. Nah, tetapi begini, yang perlu kita bangun bersama pertama kali adalah sense of crisis-nya gitu. Ya, bagaimana kita semua, termasuk pemerintah, itu membangun kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini dalam situasi akan menghadapi krisis gitu. Nah, kalau kita lihat fenomena Lebaran ini kan suasananya kan hampir nggak seperti krisis ya. Gitu ya, walaupun memang mungkin tradisi-tradisi yang selama ini tetap berjalan itu juga nggak boleh dihilangkan gitu. Tapi situasi bahwa kita menghadapi dunia yang sekarang sedang perang di Timur Tengah berdampak pada sektor ekonomi dan segala macam itu, hampir sedikit sekali kita lihat rasanya ya, yang dirasakan oleh masyarakat kita. Itu yang juga saya kira pertama kali. Jadi sehingga kalaupun kita bicara tentang penghematan, ya itu bukan soal harus juga diterapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pekerja kita, baik itu dari sektor PNS maupun swasta, tapi itu dirasakan oleh kita semua soal penghematan ini. Nah, yang kedua adalah work from home ini kan saya kira memang ini solusi jangka pendek. Betul. Ya. Nah, yang menengah dan ke depan itu saya kira memang harus ada saya sepakat tadi, harus ada transformasi di semua sektor. Misalnya soal sistem kerja kita, ya memang di belahan dunia tempat lain, ya itu memang sudah terbiasa work from anywhere, gitu ya. Nah, ini kan juga harus dari dulu juga sudah kita coba bicarakan ini ya di pemerintah, bagaimana PNS kita atau ASN kita itu juga sudah mulai bisa bertransformasi menghadapi situasi kerja yang memang semakin hari harus semakin adaptif, efisien, dan kemudian produk tetap menjaga produktivitas ya. Nah, kan sekarang sudah banyak kerja yang memang tidak perlu lagi tempat fisik kan, semuanya. Nah, itu kan yang kita harus perkenalkan kepada dunia kerja kita sehingga memang bisa lebih efisien. Nah, yang berikutnya adalah tadi sektor ekonomi kita khususnya energi harus juga bisa cepat bertransformasi. Jadi artinya krisis ini juga harus memotivasi kita untuk bisa kemudian bisa menyesuaikan ya atau bertransformasi dengan situasi yang baru yang bisa lebih efisien dan lebih efektif cara kerja kita semua dalam sektor apapun, kira-kira begitu. Oke, nah ini tentu kita akan tunggu bagaimana kebijakan pemerintah kalau untuk work from home adalah pilihan atau solusi jangka pendek untuk bisa melakukan penghematan atau efisiensi penggunaan BBM, tapi kemudian kita yakin betul bahwa pemerintah juga harus menyiapkan apa opsi jangka panjangnya ketika memang efisiensi ini harus berjalan secara dalam jangka panjang begitu, termasuk juga transformasi di segala bidang. Terima kasih Bung Doli telah bergabung bersama kami dari perwakilan DPR, kemudian juga ada dari Apindo, Pak Bob Azam, terima kasih, dan juga dari pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Bung Fahmi Radi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan diam-diam sedang mempertimbangkan
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sebagai calon mitra dan juga sebagai pemimpin masa depan Iran. Lalu sejauh mana dampak manuver Trump kali ini pada perang yang masih berlangsung? Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda.